Yang dulu milih yang ada kok kemudian zalim, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya aja. أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Kita memilih yang benar atau memilih yang asal menang. Nah itu. Kita dalam hidup di dunia ini kan nggak lama. Belum tentu kok dia presiden nanti yang jadi itu kita masih hidup. Maka pastikan saja milih yang baik. Andaikan kalah nggak apa-apa. Kita punya sumbangan milih yang baik. Andaikan menang, alhamdulillah kita punya sumbangan nanti dia baik. Tapi bahaya kalau sampai kita tahu dia buruk, tapi kita pilih hanya gara-gara nanti dijanjikan menteri, hanya gara-gara sebelah itu tim suksesnya ngasih 50.000. Kita tahu dia buruk, nggak layak dia itu sebagai pemimpin, nggak layak sebagai presiden. Andaikan di tempat kita jadi ketua RT saja nggak layak, lu kok kemudian jadi presiden? Andaikan kita tahu sudah nggak layak, dan nggak layak itu banyak faktor. Bisa saja karena usia juga nggak layak, bisa juga karena saking mudanya nggak layak juga. Nah, itu bisa juga. Ketua RT saja kan coba silakan dilihat. Kita pun menghormatin orang juga ya, nggak asal. Nah kok kita pilih, maka hati-hati. Dan jadi, naudzubillah, dosanya mengalir itu. Dia nanti melakukan kezaliman, maka akan mengalir kepada orang-orang yang milih. Akan begitu. Kecuali dia kemudian bertobat, lalu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya salah tempo hari. Saya bertobat dan kemudian mengatakan kepada masyarakat, kami salah dulu milih ini. Termasuk ya, mohon maaf, boleh bertobat itu. Yang dulu milih yang ada kok kemudian zalim, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya aja kepada beberapa tokoh dulu yang pernah membawa dia gitu, sampai kemudian berkuasa, tobat. Iya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu. Lalu kemudian terus melejit gitu. Maka bertobat kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Tapi sayang, justru ngulangin lagi. Gitu. Oh ini dulu, masya Allah, oh menunjukkan ini. Lalu sekarang, enggak, memang ini dia bagus ya. Kan gitu itu. Mudah-mudahan yang di samping saya tidak. Ya kan? Ini gambarnya sudah bertebaran. Ya kan? Kita berharap ya semoga beliau menang. Kalau menang bisa mengungkapkan kalimat yang adil, inda sultanin jaya. Mengatakan yang hak. Ini salah Pak. Nggak terlalu peduli partainya setuju atau tidak. Gitu. Karena sekarang anggota DPR itu susah juga. Nggak bawa jati diri, bawa partai. Nggak bawa aspirasi rakyat, bawa partai. Gitu. Apa kata ketua umum partai, itulah yang diperjuangkan meskipun salah. Naudzubillah, hati-hati yang ke sana, yang mau terjun berjuang di sana. Gimana Pak? Ya, dunia begitu. Siapa? Lihat, ada nggak anggota DPR yang kira-kira mau berseberangan dengan partainya? Ada nggak? Nggak ada itu. Susah dicari. Akan ada. Insya Allah. Tapi ada biasanya 1, 2. Petugas partai kan? Petugas partai. Presiden saja petugas partai. Ya gitu. Apalagi sekedar anggota DPR. Petugas partai. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan petugas kebenaran. Kekuasaan ya di tangan Allah. Maka kalau sampai menjadikan kekuasaan di tangan rakyat, ya itu yang hati-hati, jangan sampai kita kebawa ke sana. Ini soal pemahaman, memahami demokrasi. Kalau itu sekedar sebagai sarana, insya Allah ya boleh. Saya tidak mengatakan nggak boleh, tapi insya Allah setidaknya masih boleh, gitu. Masih boleh. Kalau itu sebagai sarana, cara, bukan sebagai sebuah ideologi, gitu. Lain kan itu. Ini diantaranya penjelasan Yusuf Qaradawi begitu. Beliau masih ya membolehkan, nggak apa-apa kalau itu sebagai cara. Kan ini cara saja pemilihan, kan? Kayak pemilihan ketua kelas lah. Saya berulang kali pemilihan ketua kelas itu ya pakai cara suara terbanyak. Tapi kan semuanya sudah situ. Dan yang terpilih itu ada ini biasanya ini calon-calon yang terbaik dulu. Di kelas itu kan ada yang terbaik baru dipilih. Bukan yang terburuk.
bukan yang paling nggak masuk lalu jadikan ketua kelas. Kalau ada begitu, pasti ya Pak Guru nggak boleh, jangan ini. Jangan ini nggak pernah masuk kamu. Nanti kalau menang bahaya. Demo guru gitu. Seharusnya ada yang begitu gitu. Jadi demikian. Upayanya demikian. Pertanyaan tadi apa lagi? Yang